Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini terkait Sylvester menyebutkan Syamsul Jalal adalah pendukung Anies. Tapi Pak Syamsul Jalal membantah hal tersebut. Di sini langsung disekamat atau dipermalukan Sylvester ya. Langsung menunjukkan buktinya, langsung diam tanpa kata. Kita lihat ya gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Jalal terlebih dahulu. Pak Jalal, ini kan 8 usulan yang dilontarkan begitu sama Purnawirawan TNI. Ini sebetulnya awalnya seperti apa Pak Syamsul Jalal? Tadi itu apa yang disampaikan oleh Presiden ke-7 tadi biasa saja itu, nggak ada yang aneh bilang. Yang menganggap aneh itu kan tuh yang kampungan bilang itu, yang kampungan itu bilang kampungan itu yang kampungan. Nggak, ini kan kita Purnawirawan itu, saya sebagai Purnawirawan juga jiwa kita juga masih jiwa patriot ya. Dan kita ya amal ma'ruf nahi mungkar, kita ada uzur kan. Sebentar lagi juga dipanggil. Siapa? Mbak juga kayak mati kan, kita semua mati kan, pasti deh, mati udah pasti. Ingat itu, ingat, jangan ngomong sembarangan, silakan aja. Kalau nggak bisa ngomong, maka saya jamu, jangan jaga mulutmu. Hati-hati ngomong itu, ingat ya, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa? Ini biasa itu, Pak Jokowi bagus, hebat itu, nggak ada itu yang itu benar, itu aspirasi, jadi itu biasa. Ini Purnawirawan kan itu kan mengajukan apa namanya aspirasi dia kan, ya bahwa sebagai jiwa Sabta Marga Supabuji masih ini melekat di dadanya kan. Ini anunya kami, ya silakan aja ditanggapi dengan baik aja, positifnya tanggapi, nggak usah bilang kampungan. Yang bilang kampungan itu yang kampungan, ya. Artinya di tubuh Purnawirawan sendiri itu berarti nggak kompak dong Pak? Ini ada yang bilang nggak kompak siapa? Yang bilang kompak, kami kompak semua kok gitu. Ya namanya Purnawirawan itu sama aja kan, jiwanya sama ya. Sabta Marga Supabuji masih melekat di dadanya ini. Dia nggak bisa bilang nggak kompak, apa yang nggak kompak. Itu yang nggak kompak itu yang penjilat itu betul. Bilang saya itu tuh penjilat itu ya nggak kompak dia. Ya, yang mau itu udah macam-macam lah. Berkumpul Purnawirawan PKP itu ada sama aja. Kitanya apa sih? Nggak ada apa-apanya. Kitanya menyampaikan apa yang terbaik untuk negara dan bangsa kita ini. Nggak ada itu. Kita mendukung Prabowo. Prabowo ada TNI. Dia prajurit Sabta Marga Supabuji juga kan. Pastilah. Kita juga siap untuk mendukung Prabowo. Kita nggak kami jatuhkan Prabowo. Jadi hati-hati ngomongnya. Kita nggak menyinggung siapa-siapa kok. Kita menyampaikan aspirasi kita. Dan kami Purnawirawan itu. Kalau ada Purnawirawan nggak setuju, itu Purnawirawan penjilat itu bilang baik. Saya itu. Baik, artinya terlepas ada pertentangan seperti tadi dari Pak Luhut atau Pak Hendro Priyono begitu. Purnawirawan ini satu suara untuk mengusung 8 tuntutan itu, Pak. Betul sekali. Hendro Priyono tanya itu kan universal semua itu. Saya tamatan akademi 65 kan. Hendro Priyono 67, Luhut itu 70, Wiranto Agung itu 68 kan. Jadi saya untuk angkatan saya lebih senior itu. Jadi nggak usah ngomong macam-macam lah. Udahlah, kalau nggak bisa ngomong diam aja, lebih bagus. Dengar, pikir, tanya sama hati nuraninya. Pak, infonya ini kan tidak hanya 8 tuntutan saja yang diajukan oleh Purnawirawan, tapi ada 9 tuntutan, tapi 1 dicoret. Betul nggak nih Pak? Nggak ada yang dicoret itu, nggak ada Mbak. Yang ke-9 itu kan setelah Purnawirawannya ketemu dengan orang tertentu juga kan. Ya nggak ada, itu juga. Nggak usah itu, oh ini nggak benar. Yang nggak benar, ini aspirasi kan, terima aja dengan baik. Ya udah, kalau nggak setuju ya silakan aja, itu fair kan, kita demokrasi kan, setuju nggak setuju silakan aja. Tapi nggak usah tanggapi macam-macam, kampungan dah. Pak Jokowi itu lebih hebat dia, itu biasa saja. Dia nggak usah tanggapan aneh-aneh gitu. Baik, Pak Sylvester bagaimana tanggapannya Pak? Ya, kalau saya lebih, mohon maaf nih Pak Jenderal ya, saya lebih sadis lagi dari Pak Luhut nih Pak, ini konyol. Oh. Ya, ini saya biar aja. Ini saya masyarakat karena dan tidak berguna dan tidak bermutu, Pak. Karena apa? Karena apa tuntutan 8 ini tidak dibangun oleh fakta-fakta atau hukum-hukum dan riset yang final dan tidak berdasarkan konstitusi kita. Jadi gini, kalau bapak-bapak mereka memang mau mengajukan tuntutan itu kan udah ada ke Pak Presiden, terus ke DPR, MPR. Lakukan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Tidak usah juga
kita membuat gaduh dan terkesan adu domba kegaduhan untuk bangsa kita, Pak. Karena apa? Kita perlu kekompakan untuk membangun bangsa. Jadi saya melihat ya tuntutan 8 ini dari nomor 1 mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini harus ada perdebatan, sebagian besar mungkin setuju, ada sebagian besar juga yang tidak setuju, karena Undang-Undang Dasar 45 ini yang asli itu kan kekuasaan presiden sangat besar sekali. Terus antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif ini tidak terbagi dengan baik gitu loh, ya. Jadi itu aja, Pak. Terus yang ke-8 mengenai pemaksulan. Bapak-bapak juga harus menyadari, Pak, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mulai pendaftaran, sampai pemilu, sampai penetapan pemenang, sampai gugatan di MK, 01 sama 03 udah kalah, terus penetapan oleh KPU, oleh akhirnya dilantik MPR, dan sampai sekarang 6 bulan, tidak ada menyalahi konstitusi. Kecuali ada, boleh Bapak. Ya kan? Saya tuh pinginnya bapak-bapak mereka ini sekarang ini, kita bagaimana caranya undang-undang perampasan aset dan korupsi itu, ayo kita sama-sama, atau kita membangun, kayak Pak Prabowo ingin swasembada pangan gitu loh. Bagaimana kita lihat Pak Pangap, ya, Pak Presiden, terus Pak Kasat Maruli itu, mereka turun ke sawah-sawah, urus itu sungai-sungai, air, Pak. Bukan yang menurut saya ini bapak mereka usulin, belum bapak telaah baik-baik berdasarkan fakta-fakta hukum, habis itu tinggal disodorkan. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tripura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta, Pak. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih, Pak. Suara Bapak 300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama Pak. Baik. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya, lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo, supaya apa? Supaya kita semua sebada pangan. Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja, gitu loh. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran, tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak, ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya. Baik. Gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu Pak. Baik, jadi poinnya Pak Sylvester, tuntutan 8 tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini tidak didasarkan oleh fakta hukum dan riset mendalam. Nah, Prof Juanda ini tanggapannya seperti apa? Tapi kita tahan dulu, usai jeda kita akan kembali. Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Syamsul Jalal terlebih dahulu. Tadi menanggapi pernyataan dari Pak Sylvester. Tadi disampaikan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini dibentuk tanpa didasarkan fakta hukum dan riset mendalam. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, bisa saja ya. Orang ngomong silakan aja. Tapi saya lebih salut Pak Jokowi tadi. Bukan main Pak Jokowi. Ini aspirasi, ini biasa saja kok. Nggak ada apa-apanya. Hanya ada yang menanggapi, wah ini konyol, ini kampungan. Udah, nggak usah. Coba lah, kita punya etika kan. Punya tata krama orang Indonesia, orang Timur kan. Tahu sopan santun kan. Pilih kata-kata yang baik gitu kan. Nggak setuju, nggak apa-apa. Itu kan sama aja demokrasi kan. Silakan aja. Tapi nggak usah. Saya salut. Terima kasih Presiden ke-7. Saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama. Orang Jawa ya, tapi dia tata krama, tahu etika. Dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu. Tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja. Seperti ya, sama aja kan, nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof Juanda tadi, nggak ada. Yang mengerti hukum lah itu kan. Ya udahlah, jangan diributkan, betul lah. Apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh. Apa yang gaduh? Nggak ada yang gaduh kok. Yang menanggapinya yang gaduh kan itu aja. Nah ini ya, kembali itu nggak ada apa-apanya kok. Yang bikin gaduh siapa? Yang menanggapinya.
Apanya? Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta. Saya nggak tahu. Saya selama hidup di Indonesia belum tahu saya ada kudeta di Indonesia. Ya. Baik, berarti jadi poinnya adalah Pak Jokowi malah menurut Bapak ini lebih menghargai aspirasi dari masyarakat. Betul gitu ya? sekali, itu orang nasionalnya itu saya, Pak Jokowi. Saya salut sama Pak Jokowi. Presiden ke-7 itu, main kan? Pak Sylvester gimana tanggapannya nih? Ya, Pak Jokowi memang seorang negarawan, terus Pak Prabowo, terus bapak-bapak yang kemarin Pak Wiranto. Itu sah-sah aja, tapi sebagai anak merah putih, saya juga dan juga kawan-kawan lain melihat bahwa ini juga satu nggak benar aspirasinya kayak begini, ya kan? Karena memang nggak dikaji secara mendalam gitu loh, dan juga tidak berdasarkan bukti fakta-fakta hukum. Ya hanya membuat menurut saya akhirnya harusnya para senior itu memberikan rasa optimisme persatuan, bukan kayak begini kan akhirnya kita dibawakan ribut gitu loh, kan udah terjadi. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya, saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang, udah terjadi kok waktu zaman bikin Tritura itu. Akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Kan sekarang ini kan masalahnya kan, saya kembali lagi kan ke Pak Samsul ya kan. Beliau ini kan tim suksesnya Anies kan, Mbak? Enggak. Maksudnya timnya Anies lah. Enggak, saya enggak ada tim Anies. Ya, termasuk Pak Sunarko ya, Pak Sunarko, Pak Soeharto. Ah, iya betul. Itu Pak, waktu itu bapak-bapak mereka Pak Sutioso dan yang lain-lainnya itu mayoritas di Anies. Waktu pengumuman habis Pilpres quick count, Prabowo Gibran menang. Tanggal 19 Maret 2024 itu rame-rame di bawah komando Pak Sunarko dan Pak Soeharto itu mereka berdemo di KPU mengatakan bahwa ada kecurangan. Gitu loh. Jadi ini kan ada latar belakang yang akhirnya mereka bikin 8 poin ini yang nggak jelas gitu loh. Apa maunya gitu 8 poin ini? Karena nggak diriset, tapi dilatar belakangi oleh sakit hati, ya kan? Karena kalah dan sebagainya. Kan udah jelas-jelas. Kita harus lihat latar belakangnya mereka gitu loh. Jangan sampai juga kita sebagai anak bangsa menelan mentah-mentah karena mereka purnawirawan gitu loh. Bahwa poin-poin yang dikatakan mereka dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 8 ini tidak dianalisa, tidak diriset, dan tidak membuat keuntungan buat bangsa kita. Makanya saya bilang tadi harusnya beliau-beliau ini, ya Pilpres sudah selesai, bergandengan tangan. Kita lihat Pak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Maruli, pergi urus itu pengairan, masuk ke sawah-sawah, ya kan, supaya kita swasembada pangan, gitu loh. Terus bagaimana kayak makan bergizi gratis, kita bantu dan sebagainya. Bukan pergi urusin yang hal-hal yang menurut saya sih remeh-temeh, ini nggak ada poin, nggak ada value buat bangsa kita gitu loh. Baik, Pak Syamsul, Anda setuju nggak dengan pernyataannya Pak Sylvester yang bilang Anda beberapa purnawirawan yang menandatangani tuntutan ini tuh adalah purnawirawan yang kalah Pilpres, yang sakit hati gitu, kayak barisan sakit hati, betul Pak? Nggak ada, sakit hati nggak ada. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai orang Islam yang beriman nggak ada. Sakit hati apa yang sakit hati? Kita udah pernah menjabat juga. Dan saya dalam jabatan juga nggak ada macam-macam saya. Tanya Prof. Juanda itu kan, kita nggak ada apa-apa. Tanya Prof. Mahfud, kita mau buka-bukaan kita nggak perlu lah. Tanya sama orang ahlinya lah. Prof. Mahfud bilang, tanya bagaimana itu dan pemilihan kemarin nih. Bagaimana permainan dalam ini MK. Ketua MK-nya siapa? Ya, tapi udahlah, kita nggak buka-bukaan, kita hanya menyampaikan keprihatinan kita dalam situasi kondisi negara hari ini itu aja, nggak ada. Kalau tanggapi berbeda-beda silakan aja tanggapi aja. Baik. Dan terus terang aja, sebenarnya permasalahan ini, Pak itu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu bagus sekali, kita dukung tuh Pak Prabowo itu. Jadi nggak ada maksud kita mau menjatuhkan Pak Prabowo juga. Pak Prabowo itu kan prajurit ya, Sabta Marga Pak prajurit kan. Makanya kita juga salut juga Pak Prabowo. Bagaimana dia berdiri di kaki sendiri. Dan bagaimana Indonesia menjadi lumbung padi, lumbung beras. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto dulu kan. Bagaimana Asia lumbung beras Asia gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak usah perlu diributkan ya. Mari aja kita. Itu Pak Prabowo kan undang aja Pak Tri dengan janda-janda itu. Bagaimana? Ada apa? Itu aja. Nanti itu selesai itu kan.
Ini kan inilah, ini yang saya bilang, ini kita harus waspada. Ini PKI gaya baru kan, mengadu domba gitu. Ada apa kita ini dari domba? Kita harus sadar kan bahwa PKI itu ada bayar laten. Itu masih itu siapa deh Pak Yondo, Ketua MPR ya. Udahlah, nggak usah. Pak Prabowo undang aja, Pak Tri, Pak Lawan Jenderal itu udahlah. Buana, nggak akan ribut juga. Itu kan Didudukin bareng gitu ya Pak. kita ini suka meribut-ributkan semua. Oh, ini suara rakyat, ini loh ini. Oh iya, itu ya silakan aja. Tapi kita ada etika tata keramanya ada kita. Kita ini orang timur kok yang penuh tata kerama. Ini yang perlu kita jaga. Dan nggak ada apa-apanya. Ini kok diributkan semuanya. Inilah bilang ini. Ya udahlah, panggil Pak Tri dan Pak Prabowo. Bagaimana? Temu Pak Prabowo. Pasti Pak Tri dukung Prabowo kok. Ya. Baik, saya akan ke Pak Syamsu Jalal terlebih dahulu. Pak Syamsu mungkin sebagai closing statement sekaligus juga pertanyaan tadi menyambung dari pernyataan dari Pak Juanda begitu. Pembuktian secara hukumnya nanti akan seperti apa sih Pak? Jadi begini ya, ini kan apresiasi ya. Ya udah terima aja, nggak terima nggak ada persoalan kok. Makanya ini kan lebih bagus Pak Prabowo undang Pak Tri. Bagaimana Pak Tri begini, ya namanya orang udah uzur juga kan. Saya bilang, saya ini udah PDIP 3, penurunan ingatan, pendengaran, pendapatan, pengeluaran. Pensiunnya berapanya kan? Tapi kita nggak cari itu. Karena dari satu rame rezeki pasti ada aja kan. Nah, itu. Jadi intinya didudukan bersama saja, Ya, ngobrol damai-damai aja gitu ya Pak ya? Itu aja, nggak usah dipersoalkan. Baik. Pak Harto dengan itu semuanya Pak Tri juga akan ngerti juga. Oh iya. Baik. Sylvester gimana Pak. tanggapannya? Ya, jadi gini Pak Samsu, ini kan Anda bilang tadi Anda bukan pendukung Anies. Ini ada tulisan partai Anda berkarya mendukung Anies, ya. Partai Bapak nih, Samsu Jalal. Oke? Makanya partai berkarya saya Ya udah, jadi Bapak tadi ngomong nggak, tapi sekarang saya ada buktinya. Jadi sudah Pak. Jadi gini, kita ini anak bangsa, anak-anak muda dan semua segenap masyarakat, ya kan, pingin itu Indonesia ini aman, damai, kita sama-sama membangun bangsa. Bagaimana Pak Prabowo itu merangkul semua ya. Ya ayo sama-sama kita turun ke sawah, kita buru korupsi, kita bagaimana mendorong agar undang-undang perampasan aset itu disahkan untuk masa depan anak cucu kita, untuk bangsa kita Bapak. Gitulah, apalagi Bapak udah ngomong Tuhan dan segalanya. Saya pikir ayolah kita berangkulan tangan ya kan. Kalau memang ada dari 8 poin ini yang memang bisa kita diskusikan, ya kita diskusikan, riset ya kan. Undang semua pakar-pakar, tapi tidak usah membuat ke masa akhirnya di media masa akhirnya kita ribut sekarang anak bangsa. Itu Pak. Baik. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat